lagi ngapain nih? Hai Lose, aduh bosan banget nih. Di rumah aja nih sejak Covid. Belajar di rumah, ibadah di rumah, apa-apa di rumah. Duh, bosan banget. Iya nih, bosan, tapi tenang aja, nikmati saja. Tuhan selalu memberkati kita walau kita di rumah aja. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh iya, ada lagunya loh. Lagunya judulnya Di Rumah Aja. Oh ya? Apa? Ajarin aku dong, ajarin aku. Ayo kita berdiri. Adik-adik yang di rumah juga ikut berdiri ya. Ayo kita mau berdiri. memuji Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan di rumah aja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan juga Lause tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Walau di rumah saja. Nah, adik-adik, walau di rumah aja, kita bisa berbuat sesuatu nih. Apalagi hari ini hari mama ya Lose ya? Iya bener, adik-adik yang di rumah udah ucapin belum ke mamanya selamat hari mama? Nah, berhubung nih hari mama nih ya. Yuk adik-adik di rumah, kita mau bikin bunga nih. Bikin bunga seperti ini dan nanti setelah jadi bunganya di rumah, serahkan kepada mamanya, katakan, "Mama, I love you." Gitu ya, "Mama, aku sayang sama mama." Nah, untuk itu seperti yang Lause-Lausenya sudah pesan dari minggu lalu, hari ini kita mau siapkan kertas origami. Adik-adik di rumah ada kertas origami ya. Ini Lause ya, kertas origami. Lalu yang kedua ada lem. Ada lem nih. Nah, lalu yang ketiga ada gunting. Nah, hanya 3 ini aja kita butuhkan untuk membuat bunga seperti ini. Nah, cara pertama adik-adik terkasih, ayo pegang kertasnya lalu lipat 2 seperti ini. Lipat 2 ya, jadi ini dilipat 2.
Lipat 2 ya Lose. Lipat 2. Lalu nanti dia akan terlipat seperti ini. Terlipat 2 seperti ini. Kita mau bikin bunganya dulu nih. Kita mau bikin bunganya ini dulu. Nah, lipat 2 sudah adik-adik? Sudah lipat 2. Nah, setelah itu kita mau lipat. Ayo Lose, kita bikin. Lipat 2 ini dilipat 1, 2, 3. Lipatnya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Lipat lagi terus, lipat dengan rapi adik-adik. Lipat dengan rapi. Lipat terus sampai rapi. Lebih gampang letakin di lantai atau di mejanya ya. Jadi tinggal lipat kiri kanan atau atas bawah. Nah, setelah jadi seperti ini adik-adik yang terkasih, kalau dibukanya seperti ini nih. Nah, iya betul. Adik-adik di rumah sudah ya. Nah, setelah itu ini ambil tengahnya lalu lipat. Lipat 2. Jadi gini. Nah, lipat 2. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, tadi yang setengahnya lagi lipat lagi seperti ini, lipat lagi seperti ini, lalu lem lagi adik-adik, dilem ya, dilem ya. Kamu bisa nggak Lose? Bisa dong Lose. Pinter, adik-adik di rumah juga pasti bisa ya. Nah, setelah ini sudah jadi seperti ini adik-adik yang terkasih, satuin lagi sama yang satu lagi yang setengah. Lalu dia akan bulat seperti ini. Dia akan bulat seperti ini. Dia akan bulat seperti ini ya, ini bulat. Nah, ini bunganya sudah jadi, adik-adik. Sudah jadi belum bunganya? Sudah, pinter. Ya, bunganya akan jadi seperti ini nanti. Nah, bunganya akan seperti ini, adik-adik yang terkasih. Seperti ini, ya kan? Tinggal dilem-lem aja, gampang ya. Nah, setelah itu bunganya sudah jadi adik-adik. Lalu selanjutnya kita mau bikin apa ya Lose selanjutnya? Kita mau bikin daun. Oh, daun. Kita mau bikin daun seperti ini. Nah, caranya ambil lagi kertasnya. Ambil kertasnya Lose, origaminya. Lalu kalau tadi kan bikin bunga kita lipat 2 ya. Kalau ini lipat 2 juga, tapi seperti ini. Jadi ini ditarik atau ditarik gini ya. Ujung-ujungnya ditarik dan disatuin. Bentuknya jadi seperti ini. Bentuknya seperti segitiga. Nah, ayo digunting lagi. Digunting lagi. Pelan-pelan saja adik-adik. Karena dengan kamu membuat bunga dengan hati-hati dan baik, pasti hasilnya juga baik. Dan kamu juga berikan kepada mama kamu. Yuk gunting pelan-pelan ya, awas kena tangannya ya. Nah, dia akan terbelah 2 seperti ini. Jangan terbelah 2 seperti ini. Iya, Losenya juga bisa loh, ya kan? Dia akan terbelah 2 seperti ini. Nah, setelah itu kalau tadi kita lipat-lipat dari atas ke bawah, ini juga sama. Tapi lipatnya dari sini. Lipat lagi. Lipat. Dilipat lagi terus. Sampai dia terlihat seperti biku-biku. Adik-adik di rumah, ayo sabar-sabar ya. Yuk bikin bunga daunnya. Warna apa aja boleh, warna putih kalau nggak ada kertas origami, kertas biasa juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah ini adik-adik dia akan seperti ini. Dia akan panjang seperti ini ya. Lalu dilipat. Kalau tadi juga dilipat, ini juga dilipat. Lipatnya seperti ini. Lipatnya seperti ini. Nah, dia akan lalu setelah dilipat, dilem. Ada lem kita. Dilem lagi. Dilem supaya dia nempel ya.
Nah, setelah dilem, dia akan seperti ini. Mana daunmu, Lose? Iya, ini akan seperti ini daunnya. Nah, daunnya udah siap nih. Tinggal kalau mau bikin 2 daun, bikin 1 lagi aja. Adik-adik udah tahu kan bikin daunnya. Nah, setelah itu terakhirnya kita mau bikin apa nih namanya, Lose? Batangnya. Iya, kita mau bikin batangnya. Nah, gampang banget nih, gampang banget. Sekarang ambil kertasnya lagi. Kertas origami. Kertas origaminya warna apa aja boleh ya. Setelah itu tinggal gulung aja adik-adik. Gulung dari sudut atasnya. Sudut atas. Ini enaknya gulungnya di lantai jadi atau di meja supaya dia rapi. Digulung pelan-pelan. Digulung pelan-pelan ya. Terserah mau sebesar apa dibikin batangnya, terserah. Tinggal digulung seperti ini. Lalu sudah jadi. Tinggal dilem. Tinggal dilem. Iya. Tinggal dilem. Udah nyatu. Ya. Karena kita mau rapiin ujungnya, boleh digunting. Digunting. Nah, bawahnya juga ya. Digunting. Lalu jadi deh. Wah, punya Lose juga udah jadi. Nah, udah jadi nih ya batangnya. Nah, setelah ini kita mau membuat kelopaknya. Atau membuat bawah dalamnya ya, dalamnya. Caranya adalah ambil sisa kertas saja, sisa kertas misalnya ada sisa kertas yang lain, tinggal gunting bulat aja adik-adik. Gunting bulat. Bulat, terserah ukurannya ya. Gunting bulat seperti ini, kecil ya. Lalu bunga yang tadi kita bikin, mana bunganya yang tadi kita bikin? Nah, bunga yang tadi kita bikin ini tadi yang kecil ini kita tempelin di tengahnya. Di tengah tadi yang kita lipat bunganya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Setelah itu ambil batangnya. Batang tadi yang kita udah bikin. Batang yang tadi lalu tempelin ke sini adik-adik. Jadi seperti ini nanti di belakangnya. Yuk kita tempelin. Tempelin. Ini memang harus sabar supaya memberikan hasil yang baik ya. Nanti dia akan tertempel, lalu dia akan seperti ini. Dia akan tertempel dan dia akan seperti ini. Kalau sudah ini adik-adik yang terkasih, kita mau tempelin daunnya tadi. Mana ya daunnya tadi? Nah, daunnya tinggal ditempel di sini sama kayak lem tadi ditempel. Tempel ya. Sama, kalau kiri kanan mau ditempel, tempel lagi di sini. Nah, setelah ditempel ini, adik-adik yang terkasih, nanti seperti ini. Ya kan seperti ini, tertempelnya. Lalu, daunnya sudah semua. Oh, udah. Ternyata udah. Jadi hanya 3 step itu aja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Tinggal tempel aja semua tadi batangnya, daunnya, bunganya, daunnya, tempel aja. Nah, kalau sudah, berikan kepada mamanya. Katakan, Mama, aku sayang sama Mama. Berikan adik-adik yang terkasih. Wah, Lose juga sudah bisa ternyata. Adik-adik di rumah juga contoh percaya, bisa kan? Oke, adik-adik yang terkasih. Sekian dulu kreativitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye. Perbuat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Gak terasa ya, 9 Mei adalah Hari Ibu. Wah, hari ini kita bersyukur masih punya mama yang terus menyayangi kita. Tapi sebelumnya contoh mau cerita nih. Oh iya, kita mau doa dulu adik-adik. Yuk yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, adik-adik sekolah minggu. Hingga hari ini boleh bersyukur, menyembah, memuji Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Teruslah Engkau yang menuntun kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan mau melakukan firman-Mu. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita mau buka satu bagian Alkitab kita dari Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Adik-adik di rumah, ayo buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, adik-adik tahu nggak lagu Di waktuku masih kecil, gembira dan senang? Adik-adik tahu nggak lagunya itu? Itu lagunya, judulnya itu Di Doa Ibuku Ku Dengar. Nah, adik-adik terkasih, contoh ingat, ternyata ada seorang anak yang mengarang lagu ini. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, boleh komen di live chatnya. Siapa yang tahu siapa nama anaknya? Namanya adalah Peter Bilhorn. Peter siapa? Siapa adik-adik? Peter siapa? Peter Bilhorn. Iya, pinter. Adik-adik tahu nggak? Jadi suatu ketika Peter ini masih berusia kira-kira sekitar dia kelas 4 SD. Jadi Peter pergi keluar rumah. Dia pergi keluar rumah, dia bermain bersama teman-temannya. Dia lupa waktu. Ketika itu malam sudah semakin dekat, bahkan sudah semakin larut adik-adik. Nah, Peter ini gak mau pulang saat itu. Dia memang rada-rada nakal adik-adik. Ayo, siapa di sini nakal-nakal? Ingat, itu aku enggak ya, gitu ya. Nah, Peter ini nakal adik-adik yang terkasih. Nah, saat itu dia begitu nakal dan dia gak mau pulang ke rumah. Dia tunggu, dia main di luar sama teman-temannya. Dia gak mau peduli, dia gak mau pulang, dia gak ingat ada mamanya di rumah adik-adik. Karena apa adik-adik? Peter ini papanya udah gak ada. Jadi dia hanya punya mama saat itu. Tapi walaupun dia masih punya mama, dia gak nurut sama mamanya. Nah, lalu Peter saat itu adik-adik yang terkasih gak mau pulang. Enggak, aku gak mau pulang. Aku gak mau pulang. Aku biarin dia mama nyariin aku. Itu dalam hatinya Peter. Lalu Peter gak mau pulang saat itu kan. Lalu kira-kira jam 7 malam, udah gelap gitu ya. Udah gelap, dia pulang ke rumah. Pelan-pelan dia buka pintu supaya apa? Supaya gak ketahuan sama mamanya. Dia buka pintunya pelan-pelan. Krik. Buka ya, dia masuk mendap-mendap, pelan-pelan dia masuk, pelan-pelan dia masuk, supaya apa? Mamanya nggak dengar suara kakinya. Lalu dia tiba-tiba sampai di depan pintu kamar mamanya, dan ada terbuka sedikit pintunya. Lalu dia lihat, kok ada suara-suara bisik-bisik, gitu ya, suara bisik-bisik. Lalu dia intip ke kamar, dia lihat, wah, tahu nggak adik-adik mamanya lagi ngapain? Mamanya lagi berdoa. Mamanya lagi berdoa. Di dalam doanya dikatakan, Tuhan, lindungi Peter. Tuhan, aku sayang Peter. Kemanapun Peter, lindungi Tuhan. Tuhan, jadikan Peter jadi anak baik. Peter, 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 Peter. Mamanya selalu sebutkan nama Peter di dalam doanya.
Lalu mendengar itu adik-adik yang terkasih, Peter merasa, waduh aku udah jahat banget sama mamaku. Ternyata mamanya yang marah sama dia, ternyata itu demi kebaikan dia. Ternyata Peter menyadari walaupun mamanya marah, ternyata mamanya begitu mengasihinya. Dan tanda kasih seorang ibu adalah ketika nama kita disebutkan di dalam doanya. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, siapa di sini yang hari ini sudah doakan mamanya? Ayo, jawab siapa? Siapa yang sudah berdoa, Tuhan lindungi mamaku? Siapa yang sudah doa seperti itu? Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Mama. Tadi kita sudah bikin bunga kan? Nah, boleh berikan kepada mamanya. Boleh berikan kepada mamanya dan katakan, Mama, aku sayang pada Mama. Mama, I love you. Katakan pada mamanya, Mama, Mami, Bunda atau apa, sebutkan, Mama, aku sayang sama Mama. Nah, selain itu adik-adik yang terkasih, selain hari ini kita mau katakan kepada mama kita, aku sayang pada mama, firman Tuhan tadi katakan dalam Efesus 6 ayat 1, dikatakan kita harus taati mereka. Kita harus menjadi anak yang taat. Mau menjadi anak yang taat, ini adalah perintah firman Tuhan adik-adik. Selain taat ini misalnya seperti ini. Misalnya, Steven, kamu jaga adik di rumah ya, jangan keluar-keluar. Kalau mamanya bilang gitu, maka Steven harus di rumah jaga anak adiknya. Taat adik-adik, nurut kepada mamanya. Lalu selain kita mau menjadi anak yang taat, kita mau menghormati orang tua kita. Menghormati itu artinya seperti ini adik-adik. Kalau mama papanya ngomong, bicara di rumah, mari duduk tenang dengarkan. Jangan mama papa ngomong, kita main handphone. Itu gak menghormati adik-adik yang terkasih. Ingat ya, kalau mama papa lagi ngomong nih, ngasih nasihat nih, ngajarin kita, letakkan handphonemu, dengarkan mama papamu ya. Nah, selain itu, selain kita mau menjadi adik yang taat, menjadi orang yang menghormati orang tua, mama papa kita mau belajar minta maaf. Minta maaf kalau salah. Kalau misalnya kamu bohong kepada mamamu, ayo belajar minta maaf. Gak apa-apa kok, gak rugi kok minta maaf. Minta maaf aja, misalnya Cafa bohong sama mamanya. Lalu dia bilang, Ma, aku minta maaf ya. Say sorry sama mamanya. Katakan, Ma, aku minta maaf. Tadi aku makan coklat diam-diam. Ma, aku minta maaf. Tadi aku ambil duit mama diam-diam. Minta maaf kalau salah. Karena apa adik-adik? Itu adalah perintah Tuhan. Makanya hari ini Cuantau mau singkat nih yang harus adik-adik lakukan. Yaitu MTH. Bukan Master Teologi ya. Tapi M-nya itu minta maaf. T-nya taat. Hanya adalah apa adik-adik? Iya, pinter. Hanya adalah hormat. Jadi kalau kita jalan nih ya, ini hari mama ya, kalau jalan hari ini jalan, ingat nih MTH nih kata Cuantau, MTH firman Tuhan bilang, MTH belajar minta maaf, belajar untuk taat, dan kita mau belajar untuk hormat kepada orang tua kita. Untuk itu adik-adik yang terkasih, hari ini di hari mama ini kita mau jadi anak-anak hebat, anak-anak yang mau minta maaf, anak-anak yang menjadi kebanggaan karena taat, anak-anak yang menghormati mama papa kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pengingat kita ada ayat hafalan adik-adik. Adik-adik tahu nggak lagu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Iya, itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang ya? CT aja udah hafal, udah nyanyikan malah. Efesus berapa? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Cuantau percaya kalian anak-anak hebat yang sayang, taat, nurut, dan juga menghormati dan mau minta maaf kepada orang tua kita, khususnya mama kita yang sudah
merawat kita, mengandung kita di dalam seluruh kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang terkasih. Selamat Hari Mama. Sampaikan kepada mamamu, Mama, Bunda, Mami, aku sayang sama Mama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau menghormati orang tua kami, bahkan mau belajar minta maaf ketika kami salah ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah dengarkan firman, ajar mereka Tuhan, tuntun mereka ya Bapa, agar mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu dan boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus segala kehidupan mereka, bagi mereka yang sekolah, Tuhan jadikan mereka anak yang pintar. Bagi mereka yang belum sekolah, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi, sehingga nanti pertumbuhan secara jasmani dan rohani, mereka boleh terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua kami, terkhusus setiap mama kami. Oh Bapa yang baik, Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Tuhan berkati keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Untukmu Ibu, Engkau memberi banyak pelukan dengan cinta. Engkau tidak pernah marah padaku, mengajarku, membantuku, selalu tersenyum saat aku sedih, membangkitkan kekuatan dalam diriku. Dari ucapanmu itu Ibu, terima kasih Ibu. Selamat Hari Ibu. Mama, terima kasih telah melahirkanku, telah menjagaku dan membimbingku dengan baik. Mama, Kaulah hidupku. Di saat ku kedinginan, Kaulah penghangatku. Mama, aku bangga denganmu. Yang penting ulang setiap hari. Hanya puisi ini tanda terima kasihku. Mama, terima kasih atas waktumu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. I love you, Mami. Happy Mother's Day. Terima kasih untukmu, Ibu. Terima kasih senantiasa ada untukku, mencintaiku, merawatku. Tidak akan ada yang dapat menggantikanmu di hatiku. Kemanapun jalan yang akan kami pilih, kemanapun kami pergi, Ibu, Engkau adalah tempat kami pulang dan tak ingin pergi lagi. Aku sayang Ibu. Terima kasih Ibu.
Selamat Hari Ibu. Terima kasih Ibu. Engkau telah membesarkanku dari kecil. Kau sabar saat aku marah. Ibu, Engkau yang terbaik. Ibu, Kau adalah harapan bagiku. Meski aku sering membantah Ibu, tetapi Engkau tetap sayang kepadaku. Terima kasih Ibu. Selamat Hari Ibu. Ibu, 9 bulan kau mengandungku, lelah letih tak kau rasa, selalu tersenyum menantiku. Ibu, kau selalu ada untukku, memelukku dan menjagaku. Ibu, kaulah cahaya hidupku. Aku sungguh sayang padamu. Tuhan, jagalah ibuku. Terima kasih Ibu. Ibu, 9 bulan Engkau telah mengandung aku, melahirkanku dan merawatku. Terima kasih Ibu atas jasamu yang telah membesarkanku sampai sekarang. Mama adalah cintaku. Ibu, namamu selalu di hatiku, mengisi seluruh jiwaku. Ketika air mataku tumpah di pipi, Engkaulah yang mengusapnya dengan cintamu. Waktu hatiku sedih, cintamu membuatku pulih. Makan aku, Ibu, sering membuatmu penuh berkeluh. Membesarkanku adalah perjuangan tanda cintamu. Ibu, janjiku suatu hari nanti akan membuatmu bangga akan kemandirianku. Doakan aku selalu agar itu mengiringi jalanku. Ibu, jangan pernah Engkau mengkhawatirkan aku, karena keteladananmu telah meyakinkan untuk menapaki masa depanku. Terima kasih Ibu. Mama adalah malaikat. Mama, Engkau laksanakan malaikat pelindungku. Sejak dalam kandungan, Engkau sudah dekat di hatiku. Sampai kini pun Engkau ada di hatiku. Mama, Engkau sering berpeluh saat Engkau menjagaku. Namun, Engkau tidak pernah sekalipun mengeluh. Mama, tetaplah Engkau menjadi jantung hatiku. Kelak suatu hari nanti, di hari tuamu, Engkau akan selalu dalam pelukanku. Mama, pergilah istirahat sejenak dari lelahmu. Aku akan menghentikan tugasmu sebagai tanda ucapan terima kasihku. Ibuku, terima kasih karena cinta dan kasih-Mu yang begitu besar bagiku. Dan terima kasih karena telah melahirkanku ke dunia ini. Engkau melahirkanku dengan sepenuh jiwa dan tenagamu. Kau menghabiskan nafasmu hanya untuk melahirkanku. Terima kasih Ibu. Aku tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu kepadaku. Ibu, ajarilah anak-anak-Mu ini. Tanpa-Mu tidak akan bisa kami menjadi orang-orang yang sukses. Ibuku, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. I love you, Ibu. Doa untuk Mama. Tuhan adalah Bapa kami yang baik dan Maha Penyayang. Saya Sasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama ini. Saat ini saya berdoa untuk Mama saya yang sedang sakit. Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kesembuhan karena Tuhan adalah mempunyai kuasa untuk menyembuhkan rasa sakit di kaki Mama saya. Tuhan, hari ini dan tiap detik, tiap saat, dan tiap waktu saya berterima kasih dan
bersyukur karena Tuhan sudah memberikan mama saya terbaik untuk saya. Tuhan, saat ini saya rindu mama bisa bersama-sama, bisa ibadah langsung lagi, dan mama bisa berjalan dengan baik dan normal lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mama secepat sembuh ya. Sasa sayang mama. Selamanya amin. Mamaku terhebat. Mama adalah wanita yang terhebat. Mama adalah wanita yang kuat. Mama adalah wanita yang terbaik. Mama adalah malaikatku, wanita yang setia. Malam selalu mendoakanku. Malamku, mama adalah malaikatku. Di saat aku tersenyum, kau selalu ada. Di saat aku menangis, kau juga ada. Di saat aku belum mengerti, kaulah guruku. Di saat ku sakit, kaulah dokterku. Di saat ku merasa lapar, kau siap menyedikokiku. Terima kasih mama. Mamaku terhebat. I love you mama. Puisi untuk Mama. 9 bulan lamanya Mama mengandungku. Mama berjuang melahirkanku agar aku dapat melihat indahnya dunia ini. Mama selalu merawat dan menjagaku. Hangatnya pelukan dan sayangmu dengan rasa cinta yang tulus. Di saat aku sakit, Mama selalu menjaga dan merawatku. Tetes air mata di saat Mama lelah merawatku. Di saat aku nakal, Mama bersedih. Namun Mama tidak pernah mengeluh dengan rasa lelahnya. Maafkan aku yang selalu membuat Mama sedih. Maafkan aku atas kesalahanku. Terima kasih Mama. Mamaku adalah yang terhebat, Mama yang terbaik. Tuhan, aku berdoa kepadamu, jaga selalu Mamaku. Berilah Mamaku kesehatan dan kebahagiaan.